Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin. Amma ba'd. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran kita pada hari ini akan memasuki materi terakhir dari materi mengenai penyajian dan pengolahan data. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak berharap anak-anak semuanya sudah kembali fresh, ya, segar kembali pikirannya maupun dirinya, ya, karena sudah libur selama 3 pekan, ya. Mudah-mudahan sudah mempersiapkan diri dengan baik secara mental, pikiran, fisik, dan juga alat tulis dan buku tulisnya. Tetap semangat untuk anak-anak kelas 7, ya. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Dan jangan sampai semangatnya turun. Kenapa? Karena jika semangat kita turun, itu akan menyebabkan imunitas kita akan juga semakin turun. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa Ustadz mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan juga amal kalian. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran yang lalu, ya, terakhir kita mempelajari tentang penyajian data bagian pertama. Nah, yaitu tentang mengenal data. Anak-anak semuanya kemarin kita sudah belajar tentang pengertian data dan juga macam-macam data. Kali ini kita akan memasuki bagian terakhir dari materi ini, dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti penilaian harian pekan yang akan datang. Untuk Jumat pekan ini, untuk Kamis pekan ini, matematika diganti dengan mata pelajaran IPA. Ya, untuk Kamis pekan ini, mata pelajaran matematika diganti pelajaran IPA. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk semangat, persiapkan diri, kita akan segera mulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, kita akan belajar tentang penyajian data bagian kedua. Apa materi kita? Yaitu yang pertama adalah tentang mengolah dan menyajikan data. Meliputi apa sajakah materi kita pada hari ini? Materi kita pada hari ini meliputi yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Dan yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel. Sebelum kita memulai untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, maka ada yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Apakah itu? Ya, kita harus mengetahui macam-macam dari bentuk tabel dalam penyajian data ini. Apa sajakah jenis tabel yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tabel baris kolom. Yang kedua,
tabel kontingensi. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Yuk segera saja kita langsung masuk ke dalam materi mengenai tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom, yaitu tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, ingat ya, tabel baris kolom itu ditunjukkan dengan, sekali lagi, dia ada beberapa baris, kemudian di sebelahnya ada satu kolom saja. Ya, di sebelahnya ya, sekali lagi di sebelahnya hanya ada satu kolom. Ya, jadi biasanya dia terdiri dari dua kolom sebenarnya, ya. Tapi maksudnya satu kolom di sini adalah yang bagian datanya, ya. Bagian datanya itu hanya ada satu kolom. Contoh di sini ada data mengenai tinggi siswa kelas 7A SMPT Kinabalu, ya, dalam sentimeter. Di sini ada angka 160 cm, ya, 161, 162, 163, 164, dan paling tinggi datanya adalah 165 cm. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun kembali data ini ke dalam tabel baris kolom. Bagaimanakah cara menyusunnya? Ya, anak-anak kelas 7 silakan menyimak dan mengamati dengan baik. Kita akan tampilkan tabel kita berikut ini. Di sini ada kolom tinggi. Kenapa? Karena tadi datanya adalah data tinggi, maka kita masukkan datanya di sini adalah tinggi. Ya, tadi di dalam angka tersebut, dalam data tinggi, angka-angka yang ini sebenarnya hanya ada 5 angka. Ada 6 angka, yaitu 160, 161, 162, 163, 164, dan 165 cm. Maka kita masukkan angka-angkanya. Sampai sini mudah-mudahan anak-anak mengerti ya. Kita berikan dia kolom tinggi. Kenapa? Karena bentuk datanya adalah data tinggi. Kalau kita masukkan misalnya di situ adalah nilai, maka kita masukkan datanya namanya nilai. Jadi kolom untuk datanya, untuk yang ini baris pertama, kolom pertama, kita sesuaikan dengan data yang ditunjukkan. Di sini data yang ditunjukkan adalah mengenai data tinggi, kita masukkan kolomnya adalah data tinggi, kita masukkan angka-angka yang ada, ya. Selanjutnya ini adalah data yang kita inginkan, yaitu data banyaknya siswa, ya, banyaknya siswa. Berapa sih siswa yang tingginya 160, 161 sampai 165 cm. Nah, tinggal kita hitung ya anak-anak yang di rumah. 160 cm kita cari nih. Wah, ada di baris pertama 1. Baris kedua tidak ada, baris ketiga ada 1, 2, baris keempat ada 1, dan baris kelima ada 1. Totalnya semua ada 5. Jadi kita tuliskan di sini 5. Kemudian 161 kita cari di baris pertama ada 2, di baris kedua ada 1, di baris ketiga ada 1, di baris keempat tidak ada, di baris kelima ada 2. Totalnya 6. Ya, mudah-mudahan paham ya bagaimana kita menuliskan data banyaknya siswa pada setiap data tinggi siswa. Maka di sini 162 kita bisa cari dari baris 1 sampai baris kelima, totalnya ada 6. Data 163 cm kita cari dari baris 1 sampai baris kelima, totalnya ada 8. Kemudian
data 164 cm, kita cari di baris 1 sampai baris kelima, totalnya ada 4 orang. Kemudian data 165 cm ada 6 orang. Ya, bagaimana anak-anak kelas 7 mudah dalam menyusun tabel ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak kelas 7 semuanya memahami bagaimana cara menyusun tabel baris kolom. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA pribadi ya. Silakan untuk anak-anak yang masih belum memahaminya. Semoga Allah memudahkan kalian dalam memahami. Nah, sekarang berikutnya adalah tabel kontingensi. Ya, tabel kontingensi. Yaitu tabel ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Ya, kalau tadi kan dia hanya terdiri dari satu kelompok saja, yaitu banyaknya siswa. Ya, hanya satu, banyaknya siswa. Nah, kalau ini dia terdiri dari 2 atau 3 atau bahkan lebih. Ya, ini disebut sebagai tabel kontingensi. Bagaimanakah contoh dari tabel kontingensi? Kita akan pelajari berikut ini. Berikut data siswa kelas 8 SMPT di Kota Kinabalu menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Jumlah siswa kelas 8A dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 13 siswa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 17. Sedangkan jumlah siswa kelas 8B dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 siswa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 16. Jumlah siswa kelas 8C dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 dan jenis kelamin perempuan berjumlah 17. Maka bentuk tabelnya akan menjadi seperti ini, di mana dia bentuknya ada 2 kategori, yaitu kategori laki-laki dan kategori perempuan, di mana pada tabel kolom pertama itu kita berikan keterangan jenis kelamin dan di bawahnya kelas. Ya, jenis kelamin itu untuk yang baris pertamanya menunjukkan jenis kelaminnya ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian kelasnya itu untuk menunjukkan kolom ke bawahnya, yaitu ada kelas 8A, 8B, dan 8C. Nah, dari sini kita tinggal masukkan angka-angkanya berdasarkan keterangan dari data yang sudah tadi kita bacakan. Di sini kita tinggal masukkan angkanya. 8A laki-laki tadi ada 13, perempuan 17, kemudian 8B laki-laki 15, perempuan 16, 8C laki-laki 12 dan perempuan 17. Nah, seperti ini cara membuat tabel kontingensi ya. Tinggal kita sekali lagi di sini dia ada 2 kategori, yaitu 2 laki-laki dan perempuan. Kemudian pada keterangan kolom baris pertamanya ya kita berikan keterangan, ada 2 keterangan untuk baris atas dan juga keterangan untuk kolom ke bawah, yaitu jenis kelamin dan juga keterangan ke kelas ya. Biasanya kita akan berikan tanda garis ya untuk menunjukkan pemisahan ya, pemisahannya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kelas 7 bisa memahami bagaimana cara membuat tabel kontingensi. Semoga Allah memudahkan kalian. Selanjutnya kita akan memasuki tabel yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Nah,
Apa sih maksudnya interval ya, selang nilai? Kita akan lihat berdasarkan contohnya ya supaya lebih memahaminya. Di sini disebutkan ada data tentang nilai ulangan harian matematika kelas 7A. Nah, diminta susun untuk menyesuaikan tabel. Nah, bagaimanakah cara membuat tabelnya? Bisa diperhatikan berikut ini untuk anak-anak kelas 7. Nah, tabelnya adalah dalam bentuk nilai, di mana nilainya di sini dalam bentuk interval atau selang nilai. Nah, selang nilainya ini diambil ya, bisa dari 10 ya. 61 70 itu kan selang nilainya 10 ya, 10 angka. 71 80 itu juga 10 angka, kemudian 81 90, 91 100. Jadi ujungnya adalah angka 100. Jadi intervalnya bisa kita buat seperti ini, 10 10 ya. Itu disebut sebagai selang nilai atau interval. Jadi dia berada di antara nilai tertentu, nilai terendah menuju nilai tertinggi. Ini disebut sebagai nilai interval. Bagaimana anak-anak sudah paham apa itu interval? Ya, sekali lagi interval bisa kita lihat di sini adalah selang nilai antara nilai terendah hingga nilai tertinggi, di mana diambil di sini selangnya adalah 10 angka. Ya, diambil nilainya adalah selang 10 angka. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Kita sebutkan di sini ya, ada kolom nilai dan juga ada tadi ada kolom frekuensi atau banyaknya data. Nah, tinggal kita masukkan anak-anak yang dirahmati Allah ya. Kita lihat di sini selang nilai antara 61 sampai 70 ada berapa angka? Maka kita lihat di sini yang antara 61 sampai 70 itu adalah angka 62, 63 dan 65. Selebihnya adalah di atas 70. Maka di sini banyaknya data atau frekuensinya adalah 3. Kemudian selang nilai atau interval nilai antara 71 sampai 80 kita hitung. Itu ada 71 ada 2, 73, 74 ada 2, 75, 76, kemudian 77 ada 2, 79, 80 ada 2. Totalnya ada 12 angka ya. Ada 12 siswa yang interval nilainya di antara 71 sampai 80. Kemudian 81 sampai 90, maka di sini kita lihat 81 ada 2, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 dan 90. Maka totalnya ada 10 siswa yang nilainya berada di interval 81 sampai dengan 90. Kemudian 91 sampai dengan 100 itu ada 5, yaitu 91 2 orang, 92 dan 93 2 orang. Maka totalnya ada 5 siswa yang nilainya berada di interval 91 sampai 100. Ya. Mudah untuk membuatnya. Silakan diingat kembali bagaimana membuat kolomnya. Kolomnya ada nilai dan juga frekuensi. Kemudian kita buat selang nilainya, di sini diambil 10 angka, kemudian tinggal dimasukkan frekuensinya ada berapa masing-masing pada setiap interval. Bagaimana anak-anak? Semoga Allah memudahkan kalian. Nah, persiapkan diri kalian lebih semangat lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana sih mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, siap-siap ya. Setelah kita tadi mempelajari tentang tabel ya, mudah-mudahan belum pusing nih kepalanya ya, tapi lebih semangat lagi, lebih siap lagi untuk belajarnya. Kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, yang pertama itu akan kita pelajari tentang diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran.
Nah, yang pertama diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori atau dikelompokkan seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lainnya. Dan juga bisa data tahunan, misal harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun. Ya, biasanya ini bisa kita lihat contoh-contohnya sangat banyak sekali, ya. Diagram batang terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Ya, jadi ada sumbu datarnya dan juga ada sumbu tegak, itu biasanya adalah garis X dan juga garis Y, ya. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah cara membuat diagram batang. Setelah tadi kita memahami apa sih diagram batang itu, digunakan untuk apa saja, dan juga bagaimanakah tadi sudah disebutkan sedikit tentang wujud dari diagram batang. Sekarang kita akan lebih lihat di gambarnya. Ya, di sini ada tabel tentang kota dan jumlah pasien. Masih ingat teman-teman tadi ini kira-kira tergolong jenis tabel apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah jenis tabel baris kolom, ya. Kenapa? Karena hanya terdiri dari satu kolom, ya, satu data, yaitu tentang data jumlah pasien. Di sini ada jumlah data pasien, yaitu kota A 4086, kota B 5205, kota C 3907, dan kota D 1980. Nah, tinggal teman-teman di sini bagaimana cara membuat diagram batangnya. Kita buat pertama adalah garis datar dan juga garis lurus. Di mana garis datarnya biasanya merupakan data pertama, yaitu dari data kota. Ya, data pertama ke data kota. Kita berikan selang A, selang B, kemudian C dan D. Kemudian pada data yang garis atas, ya, garis tegaknya, kita berikan di sini angka 0. Kemudian intervalnya 1000, 2000 sampai 6000. Kenapa? Karena di sini data jumlah pasiennya menunjukkan adalah angka ribuan. Maka kita buatnya intervalnya adalah 1000, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Bagaimana cara membuat garis tegak dan juga garis datarnya, ya, dan keterangan apa sajakah yang kita berikan, ya. Pada garis datar sekali lagi kita berikan keterangan pada kolom pertama, yaitu tentang kolom kota. Kemudian pada kolom tegaknya, ya, pada garis tegaknya kita berikan data kedua, yaitu jumlah pasien. Dan di sini kita buatnya intervalnya adalah 1000 karena angka pada data menunjukkan angka ribuan, ya. Kalau angkanya ratusan kita bisa buat dia intervalnya ratusan, kalau puluhan kita bisa buat intervalnya puluhan. Seperti itu. Semoga Allah memudahkan kalian dalam memahami. Nah, di sini pada kota A jumlah pasiennya adalah 4086. Maka karena di sini tidak spesifik letaknya 4086 di mana, bisa kita perkirakan, ya, dia ada di atas garis dari 4000. Ya, kita beri sampai situ saja. Kemudian pada kota B 5205, ya, maka kita naikkan, ya, kita buat batang, ya, dalam bentuk batang. Sekali lagi ini diagram batang, makanya bentuknya adalah batang atau kita sebutnya sebagai persegi panjang, ya, disebutnya batang, ya. Kenapa? Karena bentuknya seperti batangan, ya. Kemudian
pada kota C 3907, maka kita naikkan diagram batangnya ya hampir mendekati 4000. Kemudian kota D 1980 kita naikkan diagram batangnya hampir ke 2000. Nah, seperti itu cara membuat diagram batang. Mudah-mudahan anak-anak benar-benar bisa membuatnya ya. Jika ada kesulitan ya jangan ragu-ragu untuk bertanya. Setelah ini kita masuk ke diagram berikutnya ya. Persiapkan diri lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Kalau sudah mulai lemas ya, tarik nafas dalam-dalam supaya lebih segar lagi. Ya, yang belum minum dulu, di pause dulu nggak apa-apa ya videonya. Minum dulu supaya lebih segar ya. Kalau perlu kita menghirup udara sebanyak-banyaknya ya, terutama udara di lingkungan kita ya supaya lebih fresh lagi untuk belajarnya ya. Sekarang kita masuk ke diagram berikutnya, yaitu diagram garis. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Dalam diagram garis terdapat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Sama tadi ya, setiap diagram pasti terdiri dari sumbu tegak dan sumbu datar ya pada diagram garis dan diagram batang. Terdapat berbagai cara untuk menyajikan data dalam diagram garis. Nah, ini hampir sama dengan diagram batang, tapi ada perbedaannya. Ya, Ananda hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik yang telah disesuaikan dengan data. Jadi kita buat titiknya dulu pada masing-masing data, baru dari setiap titik kita buat garis, kita tarik garis dari titik ke titik. Ya, bagaimana nanti kita akan lihat. Nah, di sini ada tabel penjualan mobil merek A di suatu daerah selama 1 tahun dari Januari sampai Desember. Nah, di sini juga merupakan jenis tabel baris kolom ya. Kenapa? Karena hanya menampilkan data 1 kolom. Nah, ini adalah contoh dari diagram garisnya. Bisa kita perhatikan ya. Di sini untuk data pada sumbu datar itu menggunakan data dari bulan penjualannya, yaitu dari Januari sampai Desember. Jadi diingat ya, pada sumbu datar kita akan menggunakan data pertama, yaitu kolom pertama ya, data kolom pertama. Di sini data kolom pertamanya adalah data kolom bulan. Ya, maka kita masukkan Januari sampai Desember. Nah, tinggal kita tentukan saja untuk sumbu tegaknya adalah data mengenai jumlah mobil yang terjual ya. Jumlah mobil yang terjual. Di sini menggunakan interval angkanya adalah 50 ya. Angkanya 50 ya, karena di sini ada kenaikannya kebanyakan di angka 50 supaya lebih mudah dalam menentukan di mana letak titiknya. Jadi di sini anak-anak yang dirahmati Allah, tentukan terlebih dahulu titiknya. Misalnya pada bulan Januari ya 350, maka kita sesuaikan, tarik garis ya. Kita berikan titik pada angka 350 di atas dari posisi bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari 400 kita berikan titiknya dulu, kemudian tarik garis dari 350 ke 400 ya. Kemudian selanjutnya bulan Maret 300, bulan April 400, bulan Mei 200, bulan Juni 200, bulan Juli 150, Agustus 100, September 50, Oktober 30, November 150 dan Desember 200. Di sini kita tentukan titiknya pada masing-masingnya ya, pada setiap bulannya.
ya disesuaikan pada setiap bulan. Dari setiap titik tersebut kita tarik garisnya, ya kita tarik garisnya. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan bisa memahami dari apa yang telah disampaikan. Ya, di sini contohnya kita tidak lakukan tarik garis ya, tapi sudah ada contohnya. Jadi mudah-mudahan bisa dibayangkan ya, bisa divisualkan oleh anak-anak kelas 7. Jadi buat titiknya dulu, bulan Januari buat titiknya, Februari buat titiknya, Maret sampai Desember buat titiknya terlebih dahulu ya, sesuai dengan data yang ada. Kemudian dari setiap titik bisa dibuat garis seperti ini ya, gitu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi sudah menghirup ya, sudah minum, mudah-mudahan segar. Sekarang kita masuk ke materi terakhir nih. Yuk lebih semangat lagi, lebih siap lagi untuk belajarnya ya, karena kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang diagram lingkaran. Nah, pada diagram lingkaran ini berbeda ya. Tadi pada diagram batang dan diagram garis kita ditunjukkan ada sumbu tegak dan ada sumbu datar. Nah, pada diagram lingkaran ini apakah masih ada? Yuk kita langsung saja masuk ke materinya. Pada umumnya, diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring ya. Kalau anak-anak kelas 7 nanti akan belajar juring ya di kelas 8 ya, mengenai lingkaran. Juring itu seperti kita potongan pizza ya anak-anak ya, potongan pizza ya itu adalah juring ya. Setiap potongan pizza itu namanya juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya presentasi dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Apabila juring ditulis dalam bentuk persen, maka untuk satu lingkaran penuh total persentasenya adalah 100%. Sementara apabila juring ditulis dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh totalnya adalah 360 derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, Ananda harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Ananda bisa menggunakan salah satu rumus berikut. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, dalam membuat diagram lingkaran ada dua jenis ya. Apakah nanti kita bisa menggunakannya dalam bentuk persentase atau kita bisa membuatnya dalam bentuk derajat. Jadi ada dua ya, ada dua jenis. Ada diagram lingkaran yang juring-juringnya itu tentukan persentase, dan juga ada juring-juringnya ditentukan dengan derajat. Nah, masing-masing ada rumusnya. Yuk kita masuk ke rumusnya. Rumus diagram lingkaran. Nah, kalau rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat, maka kita bisa masukkan angkanya seperti ini. Besar sudut sama dengan frekuensi ya. Itu banyaknya data yang tadi ya, dibagi jumlah data. Apa itu jumlah data? Itu jumlah keseluruhan datanya. Ya, jumlah keseluruhan datanya. Tadi jumlah seluruh datanya ada berapa? Ada, katakanlah ada 60 data ya. Kemudian frekuensi dari sudut yang kita ingin cari itu adalah ada 6, berarti 6 per 60 dikali, karena sudut kita ingat tadi total sudut itu adalah 360 derajat, maka dikalinya 360 derajat. Nah, seperti itu. Adapun yang dalam bentuk persen di sini adalah besar persentasenya sama ya, frekuensi kali dibagi jumlah data ya, sama persis ya dengan yang sudut. Hanya perbedaannya kalau sudut dibagi dengan total sudutnya 360 derajat, kalau persen dikalikan dengan total lingkaran dalam bentuk persen yaitu 100%.
Nah, di sini ada contoh tabel data hobi siswa dalam suatu kelompok. Misalnya hobi siswa yang menulis ada 3, memasak ada 7, futsal 8, basket 4, melukis 3. Jumlah datanya adalah 25. Jadi yang menulis 3, 7, 8, 4, 3 itu adalah frekuensinya. Ya, itu adalah frekuensi untuk masing-masing hobi. Frekuensi 3 untuk menulis, frekuensi 7 untuk memasak, frekuensi 8 untuk futsal, frekuensi 4 untuk basket, frekuensi 3 untuk melukis. Sedangkan total semuanya jumlah data itu adalah 25. Ya, jadi nanti kalau kalian mau mencari data menulis berarti tinggal 3/25, kemudian memasak 7/25, futsal 8/25, basket 4/25, kemudian melukis 3/25. Jadi kalau kalian ingin menentukannya dalam bentuk di persen, maka tinggal dikalikan 100%. Kalau kalian ingin menentukannya dalam bentuk derajat, tinggal kalian kalikan dengan 360 derajat, ya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Nah, di sini tadi sudah disebutkan. Di sini contohnya adalah dalam bentuk persentase terlebih dahulu, ya, dalam bentuk persentase, ya. Dalam bentuk persentase di sini tadi sudah disebutkan menulis itu adalah 3/25, ya, maka tinggal kali 100%, hasilnya 12%. Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal 100 dibagi 25 itu adalah 4, tinggal kali 3. 4 kali 3 adalah 12%. Kemudian memasak, ya. Tadi sudah ada, ya, 100 bagi 25 adalah 4, maka tinggal setiap frekuensi tinggal kita kalikan 4. 7 kali 4 28, 8 kali 4 32, 4 kali 4 16, dan 3 kali 4 adalah 12%. Seperti itu. Jadi kalau yang pertamanya sudah ketahuan, berarti tinggal berikutnya lebih mudah, ya. Gitu. Bagaimana cara menentukan diagram lingkarannya? Yuk kita lihat. Nah, seperti ini diagram lingkarannya, ya, bisa kita tentukan. Ya, untuk 12%, ya, potongannya untuk bentuk juringnya bisa kita lihat seperti ini. Kemudian 16, 28%, ya, dan 32%, ya. Nah, untuk menentukannya biasanya kita tinggal memperkirakan, ya, memperkirakan. Misalnya kalau 50% itu berarti setengahnya. Kemudian kalau 25% berarti seperempatnya. Maka kalau 28 dari seperempat itu bisa kita naikkan dulu, ya. Misalnya kita buat dulu 28-nya yang pertama nih, kita buat garis untuk yang 28 pertama seperempat, tapi kita naikkan dikit, ya. Kita berikan dia 3%, naikkan dikit. Kemudian 32% berarti kan sepertiganya, ya. Kita berikan dia sepertiganya. Kemudian sisanya tinggal kita masukkan 12 sama 12 itu kan 24, ya, hampir mirip dengan 25, ya, gitu. Kemudian kita potong bagi 2. Sisanya adalah 16%, ya. Sisanya adalah 16%. Nah, mungkin kalau untuk bentuk persentase kita masih kesulitan sepertinya untuk menentukan bagian-bagiannya, ya. Nah, anak-anak bisa sekali lagi tadi membuat patokan, ya. Sekali lagi konsepnya adalah membuat patokan terlebih dahulu, yaitu patokannya 50%, 25%, 30%. Tadi kalau 50% itu adalah setengah, 30% berarti sepertiganya, 25% berarti seperempat. Dari patokan-patokan ini teman-teman anak-anak itu bisa membuat diagram, ya, juring-juring untuk persentase yang mendekatinya, ya, dari patokan tersebut.
ya, tinggal nanti bisa dilebihkan atau bisa dikurangkan sedikit seperti itu. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Jadi sekali lagi tentukan patokan yang bisa anak-anak ingat ya, 50, 25 dan 30%. Yang terakhir adalah kita akan masuk ke diagram lingkaran dalam bentuk derajat, ya, dalam bentuk apa? Derajat. Di sini kita menggunakan data berat badan siswa kelas 7A, ya. Di mana tadi sudah ada berat badan yang 38 itu ada 5 orang, jumlah datanya 30, tinggal dikalikan 360 derajat, ya, 360 derajat. Nah, dapat hasilnya 60 derajat. Dari mana ini angka 60 derajat? Ya, bisa kita hitung seperti ini. 360 dibagi 30 itu hasilnya adalah 12. Maka tinggal 12 dikali 5, yaitu 60 derajat. Maka untuk perhitungan selanjutnya tinggal kita kalikan 12. Paham ya? Jadi cukup sekali saja kita membagi, tinggal yang lainnya kita kalikan dari hasil bagi yang tadi, ya. Maka di sini untuk berat badan 40 tinggal 6 kali 12, kemudian 10 kali 12, 5 kali 12, 4 kali 12, ya, masing-masing. Jadi kita dapatkan angka 72 derajat, 120 derajat, 60 derajat dan 48 derajat. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkarannya? Nah, anak-anak yang dirahmati Allah bisa menggunakan penggaris busur derajat, ya. Dengan menggunakan penggaris busur derajat, ya, anak-anak ya dapat membuat diagram lingkaran derajat. Jadi kalau derajat kita punya alatnya, tapi kalau persentase kita harus punya patokan tadi, ya. Ada patokan. Nah, kalau busur kalau untuk yang bentuk derajat kita bisa menggunakan alatnya. Kalau kita mau menggunakan patokan bisa saja, tapi karena derajat ini sangat banyak, ya, biasanya bentuknya lebih kompleks, ya, kita lebih baik menggunakan busur derajat supaya lebih mudah, ya. Kalau membuat patokan bisa misalnya 180 itu setengah, 90 seperempat. Kemudian berarti kalau 3/4 berapa, sepertiga berapa, ya. Misalnya kalau 120 itu kan sepertiga, ya. Nah, itu bisa dibuat patokan seperti itu. Tapi sekali lagi untuk bentuk derajat, alangkah lebih baiknya menggunakan busur derajat supaya lebih detail, ya. Bisa digunakan seperti ini, ya. Ini bisa menggunakan busur derajat yang 120, 60, kemudian 72 dan 48 derajat, ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di materi kita, ya, yang terakhir pada hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan penilaian harian bab penyajian data, ya. Semangat untuk anak-anak semuanya. Jika ada materi yang belum dimengerti, belum dipahami, mohon untuk tidak sungkan-sungkan bertanya, baik pada kolom komentar maupun melalui WA pribadi. Ya, silakan bertanya, kita akan jelaskan dan kita sama-sama diskusikan, ya, materi yang belum dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, ya, untuk anak-anak kelas 7. Semoga Allah memudahkan kalian dalam memahami materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita akhiri materi kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.